Tuh, sebentar saya lupa sama temanya. Apa Bu Dokter Rani temanya? Mohon diingatkan. Temanya adalah gigi putih senyum berseri. Oh, gigi putih senyum berseri. Betul. Saya udah senyum berseri aja, tapi saya lupa temanya. Gigi putih senyum berseri, betul sekali. Jadi insya Allah akan membahas tentang bleaching ya, atau apa tuh yang pengangkatan kerak. Saya juga butuh banget nih banyak info untuk tentang pemutihan gigi kayak gimana. Dan insya Allah sebelum kita mulai, kita membaca suratul Fatihah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, Allah berikan keberkahan dalam majelis ini, karena ini majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan juga teman-teman yang sedang kurang sehat, entah itu giginya ya, atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, acara ini diselenggarakan oleh rumah atau RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia Kebayoran Baru, dan juga kajian ini kajian Kebayoran Baru ini adalah kumpulan serial kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat semua, entah itu kajian kesehatan ataupun kajian agama, dan ini di bawah Rumah Keluarga Indonesia Kebayoran Baru. Dan acara kali ini ada sponsornya, disponsori oleh rendang favorit saya, yaitu rendang Mak Tuwo. Saya waktu itu ke Inggris saya bawa, dan Masya Allah orang-orang di sana saya kasih juga ke Pak Dubes, mereka sampai ketagihan dengan rendang Mak Tuwo ini karena memang praktis banget, packagingnya juga untuk pergi-pergi itu aman banget gitu, benar-benar aman. Padahal ke Inggris tuh lumayan strict ya untuk urusan makanan, tapi karena packagingnya benar-benar rapet banget gitu, nggak sama sekali nggak bermasalah dan bisa sampai ke perut dengan selamat dan nikmat, Insya Allah. Nah ini disponsori oleh rendang Mak Tuwo. Insya Allah nanti ada door prize dari Mak Tuwo ini. Jadi untuk teman-teman semua selamat selamat menikmati atau selamat mendengarkan info-info juga ilmu yang baru tentang pemutihan gigi ini, supaya senyum kita semakin menarik, sedekah kita semakin indah gitu ya. Karena kan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Baiklah, sudah ada dokter gigi. Kita nggak ini dulu, tilawah dulu Bu Lili. Oh iya, tilawah dulu ya. Oke, sebelum mulai. Baiklah, insya Allah untuk menambah keberkahan acara kita persilahkan ada Bu Lili untuk membacakan tilawah. Mangga Bu Lili sudah hadir bersama kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa
anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu Lili atas lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan yang membaca serta kita yang mendengarkannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian. Amin. Sebelum kita mulai akan ada iklan sedikit sebentar dari Bu Tila ya. Betul Bu Tila? Mungkin bisa Bentar, aku yang mau share. Oh baik, kirain Bu Tila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan waktunya hari ini untuk sama-sama mau belajar tentang kesehatan gigi lagi ya. Ini by the way saya background-nya masih yang lama, jadi Ustazah mohon dikirimkan background-nya Ustazah. Belum kebagian saya. Oke, sebelum saya masuk ke tema yang sebenarnya, saya mau share dulu. Kita punya satu sponsor tunggal hari ini. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ustazah Amani tadi, kita punya sponsor rendang Mak Tuwo. Wah, nanti akan dapat 5 ya, Ustazah ya. Kalau nggak salah. 5 Ya, door betul, prize. 5. Betul sekali. 5 door prize dapat rendang ya. Yap. Ini rendangnya macam-macam. Oke, ini kalau pengisi acara ikutan boleh nggak? Nah, itu saya juga mau nanya tuh. Kali aja ya. Iya, siapa tahu dapat. Lumayan kan? Betul. Oke. Saya siap mendengarkan dengan baik dan menjawab pertanyaan. Ya, saya mau share dulu seindah apa sih rendangnya Mak Tuwo ini ya. Dan kayaknya saya udah hipersalivasi duluan ini kalau bahasa kedokteran giginya. Apa tuh? Ludahnya banyak jadinya. Ngiler kali dok. Ngiler ya. Hipersalivasi bahasa keren ya. Oke. Ya. Oke, sebentar. Ini yang ke berapa ini? Sebentar ya, maaf. Ini videonya ada 2 ini. Sebentar ya. Salah share saya. Oke. Nah, harus dibuka dulu. Saya jadi pengen beli rendang ini deh, beneran deh. Ngelihat videonya aja serasa ini. Bentar.
Oke. Share screen. Biasa aja Bu Dokter ngelihatnya. Ya secara saya orang Padang ya, jadi kalau lihat rendang tuh kayak, aduh pengen dimakan langsung rasanya ya, pakai nasi anget, Masya Allah. Nanti ayo ibu-ibu, bapak-bapak cepet-cepetan ya kalau nanti ada kuisnya atau gimana ini Bu Ustazah? Betul. Insya Allah akan ada pertanyaan ya, 5 pertanyaan dari pemateri. Makanya sila disimak dengan baik supaya bisa dapat ngerasain rendang Mak Tuwo ini. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya nggak mau berlama-lama di Mukodimah. Sekarang saya akan memperkenalkan seorang dokter gigi beken dari Kebayoran Baru ya, Bu Dokter Siti Darja. Kalau saya sendiri dokter gigi Atvirain Edi Sastra, tapi saya jadi host aja lah. Kalau speakernya Bu Darja aja ya, Bu Dokter ya. Bu Darja sudah hadir sudah. Oke. Saya mau share dulu kurikulum vitae dari Bu Dokter Siti Darja. Sebentar ya. Silahkan Bu Siti Darja mengambil tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gigi Siti Darja. Saya lahir di Jakarta 39 tahun yang lalu. Ibu dari 4 orang anak. Pengalaman pekerjaan saya dokter gigi pegawai tidak tetap atau PTT dinas di Puskesmas Laihitu, Ambon, Maluku selama 6 bulan. Setelah itu saya praktek di Pusat Kesehatan Mahasiswa Kampus University Teknologi Malaysia atau UTM di Johor Bahru, Malaysia selama 4 tahun. Dari situ saya sambung lagi praktek dokter gigi sebagai dokter gigi praktek di Pusat Kesehatan Mahasiswa di University Pendidikan Sultan Idris Johor Bahru. Universitas Pendidikan Sultan Idris itu di Perak, Perak, Malaysia selama 3 tahun. 3 tahun, jadi totalnya saya praktek di Malaysia itu selama 7 tahun sebagai dokter gigi praktek. Sekarang saya praktek di Klinik Medika Plaza, TBC Matupang, sejak Desember 2019. Jadi sampai sekarang ya masih berpraktek di Klinik Medika Plaza di Jalan Ampera di situ seberang Takindo. Lanjut lagi slide-nya ke bawah lagi Dokter Ani. Ya, ini alamat apanya? Sosial media saya, YouTube-nya Siti DJ. Kalau Facebooknya ada banyak sih sebenarnya, tapi yang aktif itu yang DRG Siti Darja, spasi Hulwani. Instagramnya DRG Siti Darja, sambung terus ya. Itu lanjut ke bawah lagi. Masih ada slide-nya di bawahnya lagi. Ini tadi sudah ya. Saya alumni SMA 70 Bulungan Jakarta Selatan. Nah, ini foto saya yang di atas itu di kampus UTM, Pusat Kesehatan UTM pada tahun 2007 kalau nggak salah, sampai 2011. Yang di bawahnya lagi, yang tengah-tengahnya itu di kampus UPSI, University Pendidikan Sultan Idris. Yang di bawahnya lagi itu foto saya beserta para dokter gigi dan perawat gigi di kampus Universitas Teknologi Malaysia Johor Bahru. Ya, itu saja. Sekian pengenalan pribadi saya. Dilanjutkan lagi, Dokter Ani.
Lanjut ya, kita ke tema yang webinar Zoom yang kedua kali ini. Kita akan bahas tentang gigi putih senyum berseri. Lebih ke estetik ya, keindahan tentang bagaimana cara pemutihan gigi. Lanjut. Di sini nanti slide-nya ke bawah terus ya Dokter Rani ya, soalnya yang pertama itu kalau nggak salah saya bilang tadi scaling ya, scaling terus ke bleaching, yang terakhir itu baru veneer. Jadi slide-nya ke bawah dulu, yang tentang scaling aja Dokter Rani. Jadi gigi kotor atau gigi berwarna itu banyak penyebabnya ya Bapak Ibu semuanya. Dia disebabkan yang pertama itu ada pewarnaan makanan dari kebiasaan buruk kita seperti menghisap rokok, tidak menggosok gigi, juga bisa dari karang gigi kita yang hitam kuning-kuning keras itu gambaran karang gigi ya. Karang gigi itu berasal dari sisa-sisa makanan yang tidak disikat, dibersihkan itu dengan dia mengendap dengan endapan air liur kita gitu. Jadi mengeras seperti karang namanya atau batu ya. Jadi itu dinamakan karang gigi. Jadi gigi kita, penyebab gigi kita tidak putih itu banyak macamnya ya, antara lain karena pewarnaan dari makanan minuman yang kita makan seperti minum teh, minum kopi yang berwarna-warni gitu, dia diserap oleh enamel atau email gigi sehingga terlihat berwarna hitam atau kuning kecoklatan seperti itu. Jadi penyebab gigi tidak putih atau diskolorasi itu antara lain selain dari makanan minuman yang berwarna tersebut yang mengandung pewarna, juga dari karang gigi, juga dari obat-obatan, terutama antibiotik jenis golongan tetrasiklin. Coba tolong diperlihatkan slide tentang diskolorasi tetrasiklin, Dokter Rani. Yang ke atas lagi tadi. Nah, itu dia tuh. Yang tadi. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran diskolorasi dari mungkin ibu-ibu yang sedang mengandung ataupun ketika dalam kandungan itu bayinya itu ibu tersebut meminum antibiotik jenis golongan tetrasiklin ataupun ibu yang bersangkutan juga masih kecilnya juga mungkin dia minum pada saat bayi ataupun pada saat anak-anak dulu zamannya antibiotik pertama kali keluar kan jenis-jenis golongan yang tetrasiklinnya yang menyebabkan diskolorasi atau pewarnaan pada gigi kita. Ini jadi kelihatan gigi kita tuh jadi kayak abu-abu gitu ya. Nih, saya zoom lagi. Saya dekatkan lagi, ini zoom, jadi dia agak hitam, ya, agak gradasi warnanya gitu nggak sama gitu. Jadi ada yang bagian warna kuning, putih, ada yang abu-abu, kebanyakan bercak abu-abu. Ini disebabkan oleh pemakanan atau minum obat antibiotik tetrasiklin yang kebanyakannya. Bagaimana dok cara memutihkan gigi? Yang simpel aja, yang pertama itu adalah
kalau gigi kita bersih, otomatis kan terlihat lebih cerah ya, lebih putih gitu. Jadi kalau seandainya masih ada karang gigi, ya datang ke dokter gigi untuk bersihkan karang gigi tersebut. Disebut istilah kedokteran giginya namanya scaling atau pembersihan pembuangan karang gigi. Karang gigi ini, balik ke slide scaling tadi, Dokter Ani. Ya, ini karang gigi ini dia tidak bisa hilang oleh gosok gigi biasa. Jadi dia harus dibersihkan oleh dokter gigi. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang melihat di mulutnya seperti kuning-kuning keras di bawah, di gigi sebelah bawahnya itu, sebelah dalam ya ini posisinya. Ada juga kadang-kadang juga di depan itu ya posisinya. Jadi harus datang ke klinik gigi dan membersihkan karang gigi tersebut ke dokter gigi yang bersangkutan. Jadi karang gigi ini karena tidak bisa dihilang dengan gosok gigi biasa, dia harus menggunakan alat ultrasonik namanya scaler, ultrasonic scaler. Dia harus dibuang dengan alat ultrasonic scaler dengan datang ke klinik gigi oleh dokter gigi bersangkutan. Jadi otomatis kalau gigi kita bersih, karang gigi juga hilang, otomatis itu cara yang paling sederhana ya untuk terlihat gigi kita lebih putih atau lebih cerah lagi. Selanjutnya adalah cara memutihkan gigi itu bagaimana, Dok? Gitu. Yang tahap selanjutnya adalah bleaching atau pemutihan gigi dengan menggunakan cairan bahan kimia pemutih gigi namanya hidrogen peroksida dan ada juga jenis karbamid peroksida ya. Di sini bleaching itu biasanya dilakukan di klinik gigi. Bisa juga datang di rumah pasiennya, dokter giginya juga datang ke rumah pasiennya ya. Di zaman corona ini lebih fleksibel ya, gitu. Bisa dilakukan di rumah pribadi. Ya, lanjut. Di sini gigi yang boleh dilakukan bleaching atau pemutihan gigi dijalani oleh siapa saja yang memiliki noda kuning pada giginya, ataupun yang tadi ya abu-abu disebabkan tetrasiklin, antibiotik tetrasiklin tadi, terutama pasien memiliki kondisi gigi dan gusi yang sehat serta tidak berlubang. Jadi kalau ada, bukannya berarti tidak boleh ya untuk dilakukan pemutihan gigi kalau ada gigi yang berlubang ya. Kalau ada gigi yang berlubang kita tambal dulu biasanya. Gitu. Lanjut. Gigi yang tidak boleh dilakukan bleaching. Yang pertama itu adalah pasien di bawah usia berapa tuh? 16 tahun ya? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Bukan 18 kan ya? Terlalu kecil. 16 menurut 16 sumber. tahun. Ya, 16 tahun. Saya juga kurang tahu kenapa di bawah usia ini tidak boleh di bleaching. Mungkin karena belum terlalu dewasa, dianggap dewasa ya, masih anak-anak. Jadi ya, mungkin setelah di bleaching tersebut kan ada beberapa instruksi yang tidak boleh dilakukan atau pantangan lah oleh pasien yang setelah di bleaching tersebut ya. Gitu.
Yang selanjutnya adalah mungkin kalau pasien di bawah 16 tahun dia kurang kooperatif. Jadi kurang bekerja sama gitu, kurang ngikutin nasihat dari dokter gigi yang melakukan pemutihan gigi tersebut atau bleaching tersebut kepada pasien. Jadi dia tidak boleh dilakukan bleaching kecuali dia bisa bekerja sama mungkin ya. Jadi faktor yang umur ini saya rasa tidak apa-apa gitu ya untuk dilakukan bleaching. Selanjutnya adalah ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya adalah pasien dengan gigi atau gusi sensitif. Karena nanti proses bleaching tersebut atau pemutihan gigi, kita akan mengolesi cairan pemutih gigi yang dia di situ akan membuka istilahnya pori-pori kulit, pori-pori gigi lah, enamel, email. Jadi dentin tubulnya atau enamel atau pori-pori di dentinnya itu, lapisan luar gigi itu dia akan sedikit terbuka. Jadi dengan cairan itu dia akan sedikit terbuka dan istilahnya pori-porinya melebar, dia akan menerima cairan hidrogen peroksida yang tadi itu, pemutih giginya itu, dan itu akan lebih sensitif bagi pasien, gitu ya, lebih terasa ngilu bagi pasien tersebut. Jadi di sini kenapa pasien dengan gigi ngilu atau gigi sensitif dia tidak diperbolehkan bleaching, kecuali kita memberitahukan kepada pasien yang hypersensitif tersebut, ini loh Bu, ini loh Pak, konsekuensinya after bleaching, setelah bleaching nanti gigi ibu akan terasa lebih ngilu, lebih sensitif lagi gitu dari yang sekarang gitu. Kalau dia pasien tersebut menerima resikonya, saya rasa itu tidak apa-apa. Selanjutnya masalah gigi dan gusi. Ini masalah gigi dan gusi juga ada beberapa ya, mungkin yang kalau tetrasiklin tadi sebenarnya dia tidak terlalu berefek mengurangi degradasi warna yang abu-abunya tadi itu. Jadi dia lebih disarankan kalau gigi yang tetrasiklin itu dengan veneer nanti ya, tahapan bleaching pemutihan gigi selanjutnya, veneer atau mahkota yang dibuat warnanya lebih putih lagi daripada warna gigi aslinya. Jadi yang tetrasiklin tadi itu, yang gigi abu-abu tadi itu agak sedikit dikurangi, diasah sedikit, dipotong, dibuang yang abu-abunya, jadi lapisan luarnya kita ganti lebih putih atau warna normalnya dia pasien gitu. Putihnya buat pasien itu seberapa? Nanti ada tingkat pengukuran keputihan gigi ya. Selanjutnya adalah restorasi gigi. Untuk selanjutnya adalah individu yang alergi terhadap peroksid. Jadi ada bahan pemutih giginya itu namanya hidrogen peroksid. Jadi kalau seseorang yang mempunyai pasien yang mempunyai riwayat alergi terhadap peroksid tersebut, maka dia akan disarankan untuk tidak dilakukan bleaching pemutihan gigi dengan cairan kimia tadi tersebut. Bisa disarankan untuk pemutihan gigi dengan bahan tambalan ataupun veneer nanti ya, veneer. Selanjutnya adalah restorasi gigi. Saya kurang tahu ini maksudnya, mungkin kalau ada yang mau dibuat tambalan gigi ya lebih baik ya itu tadi dibuat tambalan gigi, tidak dilakukan bleaching. Buat apa dilakukan bleaching kan?
bleaching itu pemutihan gigi pada gigi aslinya gitu. Dengan mengoleskan cairan pemutih gigi itu pada gigi yang bersangkutan. Kalaupun nanti dia misalnya pasien itu toh ternyata mau masang sarung gigi atau gigi palsu, percuma aja. Mendingan dibuatkan veneer saja gitu. Restorasi gigi itu termasuk veneer juga salah satunya restorasi gigi. Jadi veneer itu ada yang dari bahan tambalan restorasi, ada juga yang dari keramik, gigi palsu keramik cekat. Ya, lanjut. Bu Dokter, saya nambahin sedikit boleh ya? Boleh. Ya, jadi kalau yang pasien di bawah usia 16 tahun ini juga selain tadi Bu Dokter Darja bilang bahwa anak di bawah 16 tahun itu kan kategorinya mungkin masih anak-anak gitu ya, dan masih sulit untuk kooperatif atau bekerja sama dengan baik. Selain itu juga struktur gigi tetap dari anak di bawah usia 16 tahun ada akarnya yang belum menutup. Jadi kalau kita bleaching itu kan gigi depan ya biasanya ya, dari C ke C, dari gigi taring ke gigi taring, biasanya seperti itu. Nah, gigi taring itu sendiri akar giginya itu menutupnya di usia 12 sampai 14 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang lebih kalau ketika dia tumbuh gigi tetap itu lebih lama. Ya, jadi di bawah 16 tahun kalau dia belum tertutup sempurna akar giginya, maka kalau di bleaching nanti mengganggu proses penutupan akar gigi yang sempurna. Terus untuk restorasi gigi juga tambahan sedikit, untuk yang sudah pernah dilakukan perawatan saluran akar, biasanya nanti giginya itu akan berubah warna. Nah, kalau gigi yang perawatan saluran akar dan berubah warna, nggak bisa di bleaching lagi karena giginya sudah nggak hidup. Gitu. Yang lebih bagus adalah seperti Bu Dokter Darja bilang tadi, langsung di veneer aja. Begitu. Ya. Oke. Terima Lanjut. kasih Dokter Rani atas tambahannya. Lanjut ya. Lanjut ke veneer ya. Oh, ini tahapan ini dulu. Ya. Tahapan bleaching atau pemutihan gigi dengan cairan pemutih gigi tersebut, yang pertama kita mengevaluasi gigi dan mulut pasien terlebih dahulu. Di sini kita akan lihat ya gigi mana yang bermasalah dengan pewarnaan giginya tersebut, pasien tersebut. Terus kita lihat, kita komunikasikan ke pasien juga. Gigi yang mau diputihin tuh apakah dari gigi taring ke taring yang terlihat garis senyum saja gini ya, garis senyum saja, ataupun garis senyum nih, garis senyum ini dari taring ke taring ya, taring ke taring itu garis senyum. Jadi bisa atas saja ataupun bawah gitu, 4 gigi atas, 4 gigi bawah gitu. Jadi nanti kita evaluasi dulu kenapa penyebab pasiennya tadi itu dia mau diputihin gitu. Apakah karena obat-obatan, apakah karena setelah perawatan saluran akar gitu ya. Perawatan saluran akar tadi kan juga giginya memang sudah istilahnya mati ya, non vital. Jadi dia berwarna lebih gelap daripada gigi yang hidup. Jadinya gigi yang hidup kan terlihat lebih cerah. Kalau gigi yang habis setelah perawatan saluran akar, biasanya dia karena akarnya sudah dicabut, jadi tidak ada kehidupan pembuluh darah lagi di situ, aliran darahnya sudah dibersihkan akarnya. Jadi dia lebih gelap warnanya, dan biasanya pasien lebih pengen diputihkan, tapi untuk setelah pasca perawatan saluran akar lebih baik disarankan untuk restorasi saja ataupun veneer nanti bahan tambalannya. Selanjutnya pasien akan disuruh foto klinis before after. Jadi foto before after. Jadi
sebelum dilakukan bleaching atau pemutihan gigi, pasien akan difoto dulu giginya, misalnya disuruh senyum, buka mulut, ini nanti ada alatnya, alat pembuka mulutnya, diambil foto manual, pakai handphone juga boleh, pakai kamera profesional juga boleh. Yang penting ada gambaran buat pasien sebelum di bleaching, sebelum dilakukan pemutihan gigi, dan setelah dilakukan pemutihan gigi, before after-nya. Contohnya nanti ada di sini, before after. Selanjutnya, ini slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini proses pemutihan gigi dengan cairan pemutih gigi ya. Cairan pemutih gigi itu atau bleaching hidrogen peroxide. Yang ini adalah hidrogen peroxide. Dia di dalam squid ini, jadi pertama-tama itu tahapan bleaching itu bila ada karang gigi, pasiennya dibersihkan dulu karang giginya. Ya, dibersihkan karang giginya. Terus yang kedua, tahapan untuk bleaching adalah dipakein alat buka ini ya, pembuka mulut, difoto dulu before mungkin ya, sebelum di bleaching. Ini foto yang atas ini before, sebelum di bleaching, dan di bawah ini after lebih cerah lagi, lebih putih lagi. Nanti yang tahapan selanjutnya setelah di scaling, pembersihan karang gigi, pasiennya difoto dulu, dibuka mulutnya pakai alat pembuka apa namanya, cheek, elevator cheek, ini namanya pipinya, dibuka, disangkutin ke pipinya, terus difoto dulu, diambil foto dulu gambar sebelum dilakukan ke bleaching. Nanti habis itu dibuat, ditambahin yang biru-biru ini nih, barrier untuk gusinya, pasta barrier untuk gusinya. Ini nanti kenapa ditutupin antara gigi sama gusinya itu, biar gusinya juga nggak terkena cairan pemutih gigi, karena nanti gusinya kalau terkena cairan pemutih gigi dia akan putih juga, kan nggak lucu ya, giginya yang mau diputihin nanti gusinya ikut putih, nggak lucu jadinya, nggak estetisnya nggak ada. Jadi masa gigi sama gusi sama-sama putih, kan warna alami gusi itu kan pink atau merah ya, merah keping-pingan, atau pink kemerah-merahan. Jadi kita pakai pasta barrier ini penghalang biar cairan pemutih giginya itu tidak terkena di gusi ataupun jaringan lunak mulut yang merah. Ya. Setelah itu giginya dikeringkan. Sebelum diolesi cairan itu giginya ini untuk penempelan barilnya ini warna biru-biru ini kita pakai thinner laser dulu. Thinner laser selama kurang lebih 15 detik. Sudah mengeras baru dilakukan pengeringan gigi. Pengeringan gigi area yang mana aja yang mau kita putihkan. Ada beberapa pasien yang mampunya 4 aja atas, Dok, 4 gigi atas. Dulu aja deh gitu. Saya pengen tahu nih before afternya, kan kalau dibandingin gigi bawah kan kelihatan banget nih. Ada yang mau sekaligus aja 8, Dok, 4 atas, 4 bawah gitu. Ada yang mau semua gigi satu rahang atas, satu rahang bawah gitu. Ya, tergantung budget masing-masing pasien. Nah, selanjutnya adalah setelah dikeringkan gigi area yang mau diolesi pemutih gigi tersebut, baru sudah dipasang barriernya segala macam, baru diolesi cairan tersebut, cairan pemutih gigi. Ada yang macam-macam cairannya, ada yang diolesi saja,
dengan kapas atau cotton bud, ataupun ada juga yang dipakai sendok cetak. Jadi sendok cetak itu kayak apa ya, wadah yang membentuk lengkung rahang itu, nanti dia diisi cairan pemutih giginya juga. Jadi selama 15 menit cairan tersebut bereaksi untuk memutihkan gigi, hidrogen peroksidanya itu sampai terlihat perwarnaan kecerahan giginya ya, sampai kecerahan giginya yang diinginkan pasien. Misalnya pasiennya maunya yang 2 kali double dok, gitu. Maksudnya 2 kali cerahnya dari gigi yang pertama gitu. Oh ya udah, dia berarti maunya 2 kali oles gitu tahapannya. 2 kali oles berarti 15 menit, dan tentu harganya tuh sekali oles beda dengan 2 kali oles ya. Lebih putih hasilnya nanti. Nah, setelah bleaching tersebut selesai, disinar, pengolesan hidrogen peroksidnya itu selesai, disinar selama kurang lebih 30 menit deh. 30 menit disinar laser biar lebih fix lagi, dia cairannya itu terikat ke pori-pori gigi yang lapisan luar tersebut. Setelah selesai semuanya dibuka lagi ininya, yang birunya itu dicopot lagi sama dokter gigi yang bersangkutan, lalu dilakukan pemotretan lagi, pemotoan gigi after. Nanti before and after-nya kelihatan jelas. Ya, lanjut ke gambar before after aja dokter Ani. Slide yang before after. Bentar, laptopnya ngambek, nggak mau dipencet. Bentar ya. Nggak apa-apa. Tunggu. Before after yang mana nih? Foto yang senyum itu loh, yang veneer juga nggak apa-apa. Oh, yang veneer. Ini udah mentok nih, Bu Dokter. Bentar. Ini. Yang veneer. Nah, ini ya. Ini sebenarnya lebih putih lagi, ini dia pakai veneer. Veneer itu lebih parah lagi, maksudnya bukan lebih parah. Lebih bagus lagi, putihnya lebih kentara. Tapi kalau yang tadi kan bleaching itu kan cuma gigi asli kita diolesi cairan gitu ya. Terus nanti ya ada forum tanya jawabnya ya. Ini chat di itunya di-in dulu. Rani, di off-in dulu chatnya. Ada yang bertanya itu, ada tampilannya itu agak sedikit mengganggu. Yang ini pakai veneer. Yang tadi kan before after-nya kelihatan ya, kalau bleaching itu gigi asli kita diolesi pemutih gigi, tapi kalau veneer itu dia pakai kayak bahan tambelan ataupun gigi palsu cekat. Jadi gigi namanya gigi keramik. Yang ini gigi keramik, ini yang sering dipakai sama artis-artis, gitu ya. Gigi keramik itu lebih sering dipakai sama artis-artis yang duitnya banyak ya tentunya. Dia lebih menampilkan estetis ya, keindahan, perawatan giginya. Dia lebih care gitu. Kalau artis-artis kan penampilannya, stylenya dia. Jadi ini veneer ya. Tapi nanti yang bleaching tadi itu gigi asli aja. Jadi dia tidak memperbaiki kontur bentuk giginya jadi rata begini. Kalau veneer dia bisa disesuaikan. Nanti yang tadinya mungkin giginya abu-abu karena penggunaan obat tetrasiklin tadi, ataupun ada juga yang giginya gampang keropos dok gitu, jadinya gampang apa ya namanya, gompel-gompel atau grupis-grupis gitu lah. Jadi itu gampang berlubang. Itu juga disarankan pakai veneer aja. Jadi lebih dia ngebentuk lengkung juga, lengkung senyum giginya juga bagus dan lebih kelihatan teratur ya giginya. Itu kalau veneer.
Nah, nanti sama juga di bleaching itu dia before after. Tadi kan sudah ya tahapannya, before-nya udah difoto, setelah dilakukan pemutihan gigi juga sudah difoto. Habis itu nanti kita biasanya dokter gigi setelah melakukan bleaching tersebut disarankan ada instruksi beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasien setelah pemutihan gigi tersebut. Antara lain adalah instruksinya tidak boleh makan makanan berwarna lagi seperti kopi, teh, soda-soda Fanta yang warna pink Fanta itu ataupun kuning, ataupun Coca-Cola yang coklat-coklat itu ya. Karena kan setelah dioleskan cairan pemutih gigi itu dentinnya agak sedikit terbuka. Pori-pori gigi yang luarnya, lapisan luarnya itu agak lebih terbuka. Kalau sedikit aja dia makan minuman yang berwarna, pasti dia akan menyerap lebih dari 2 kali lipat daripada sebelum di bleaching. Gitu. Jadi disarankan tidak makan minuman yang berwarna lagi kepada pasien. Setelah itu mungkin dia giginya agak sensitif kan. Sensitif, biasanya diinstruksikan gosok giginya pakai pasta gigi untuk hipersensitif. Tuh, ya. Selanjutnya tentang veneer, Dr. Rani. Nah, ini veneer yang lagi ngetren zaman sekarang ya. Veneer. Sebenarnya sih ini ada 2 kategori gitu ya. 2 kategori veneer itu, ada veneer direct dan indirect. Jadi veneer direct itu apa? Di sini veneer adalah prosedur kecantikan yang dikerjakan oleh dokter gigi untuk memperbaiki warna, bentuk, dan posisi gigi serta memperbaiki gigi yang gompal atau berlubang. Ya. Veneer. Lanjut lagi, Dokter. Gigi indikasi, gigi yang boleh dilakukan veneer atau pemutihan gigi dengan restorasi ataupun bila boleh dikenal dengan bahan tambalan laser ataupun dengan gigi keramik, gigi palsu cekat ya, keramik. Indikasinya yang boleh dilakukan itu pada pasien yang pertama itu rongga antar gigi yang tidak seragam. Jadi ada beberapa kasus pasien yang giginya jarang-jarang gitu. Jadi ada jarak ya. Dia melakukan ini jaga jarak. Gigi juga bisa jaga jarak ya di zaman corona pandemi ini. Jadi giginya agak renggang. Di sini giginya ada yang renggang-renggang kayak bekas cabut misalnya gitu ya. Ada yang renggangnya di sini di tengah-tengah gigi seri itu. Ada yang kecil-kecil giginya di sini. Nah, itu indikasi boleh dilakukan veneer ataupun nanti ya saya jelaskan lagi. Selanjutnya adalah gigi patah atau rusak. Gigi patah atau rusak. Kalau giginya berlubang atau rusaknya ke tepi gini, misalnya gini ya. Kakinya sebelah gini, pinggirannya gompelnya atau rusaknya patah, misalnya kejedot lantai ataupun ujung meja gitu ya, kecelakaan atau ditabrak gitu, patah tuh parah gini, kayak gigi anak saya tuh ada yang terjatuh di lantai tangga gitu, jadi patah
dikompel sedikit. Itu kan dia tidak bisa dengan tambalan biasa sebenarnya. Maksudnya bisa sih ditambal, tapi nanti suatu saat dia akan patah lagi gitu. Jadi lebih baik disarankan dengan menggunakan vinir. Vinir itu ada yang kayak tadi gigi tiruan cekat yang keramik. Jadi dia giginya itu dikecilkan gitu, dipotong gitu, nanti dia akan dicetak, dilakukan pencetakan. Tahu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah ke dokter gigi, kalau mau masang kawat gigi juga perlu dicetak dulu, ngambil bentuk gigi kita, pasien itu. Nanti dari hasil cetakannya itu, dokter gigi yang bersangkutan mengirimnya ke laboratorium gigi. Di situ yang tukang atau tekniker gigi yang buat gigi palsu. Nah, dari situ nanti dibuatkan misalnya kalau vinir itu kan dia ingin pasiennya warnanya lebih cerah lagi, lebih putih daripada gigi aslinya. Ataupun mungkin yang kayak gigi abu-abu tadi, tetrasprin tadi, dia hanya ingin seragam aja dok, satu mahkota ini dia akan lebih seragam aja warnanya, nggak abu-abu kayak tadi gitu, kayak bergradasi dari atas ada yang kuning, abu-abu, ada yang kuning lagi di bawahnya, dia biar seragam aja ketutup depannya gitu. Ada juga yang pasien mintanya seperti itu, jadi warnanya tidak terlalu putih amat gitu, nggak apa-apa gitu. Tergantung permintaan pasien tersebut ya, kalau mau salah warna. Ada yang beberapa pasien yang sukanya giginya samain aja dok sama gigi sebelahnya gitu, yang alami aja putihnya, nggak mau saya yang putih-putih banget gitu. Tapi kalau artis-artis sukanya yang giginya putih kinclong banget daripada warna gigi aslinya. Gitu. Selanjutnya adalah gigi runcing atau berbentuk tidak wajar. Jadi ada beberapa kasus pasien itu giginya ada yang runcing, misalnya gigi taringnya terlalu runcing gitu. Mau dibentuk kayak gigi taring biasa aja dok, ya udah nggak apa-apa, bisa dilakukan dengan vinir. Selanjutnya gigi yang lebih kecil dari gigi sekitarnya. Ada juga beberapa kasus pasien yang gigi bawahnya ternyata lebih kecil nih, gigi seri-nya lebih kecil daripada gigi sebelahnya, seri kedua. Gigi seri pertama lebih kecil dari seri kedua. Padahal idealnya normalnya itu gigi seri pertama itu dia bentuknya lebih besar lagi daripada gigi seri kedua, ya kan. Ini gigi seri pertamanya dia malah lebih kecil gitu. Jadinya dia pengennya diganti dok bentuknya biar normal, lihat normal gitu. Jadi ya yang gigi seri pertama itu bentuknya dibesarkan lagi daripada gigi yang gigi yang aslinya itu yang kecil ya. Selanjutnya adalah perubahan warna pada gigi yang tidak dapat dihilangkan dengan pemutih gigi. Ya tadi ya kayak tetrasiklin tadi abu-abu ya. Emang dari sonohnya gitu istilahnya. Emang dari sananya sudah abu-abu gitu. Kalaupun kita pakai bleaching juga nggak berselalu tentara perbedaannya. Jadi disarankan kalau gigi yang diskolorasi karena tetrasiklin antibiotik tersebut, disarankan untuk pakai vinir saja atau tambalan ataupun gigi tiruan cekatnya. Lanjut, Dokter Ani. Gigi yang tidak boleh dilakukan vinir atau pemutihan gigi dengan cara tambalan ataupun gigi tiruan cekatnya. Yang pertama, kontraindikasi pasiennya. Orang yang giginya tidak sehat seperti penderita penyakit gusi ataupun orang yang dia punya penyakit gusi gitu, periodontitis atau enggak abses periodontal, ataupun ada juga orang yang
mungkin parah-parahnya sakit kanker gusi gitu. Udah nggak bisa lagi, boro-boro mau dia lakukan itu. Dia menyelamatkan nyawanya aja kadang-kadang sudah susah. Selanjutnya adalah yang tidak bisa dilakukan veneer. Orang yang enamel giginya sudah tergerus sehingga tidak bisa dipasang veneer. Jadi sudah bagian lapis lamin giginya itu udah gampang rapuh banget. Giginya rapuh banget. Jadi ya kalau ditempelin beban yang saya di palsu cekatnya itu terlalu besar, nanti dia gampang goyang gigi tersebut. Gitu ya. Jadi percuma aja dilakukan, udah bayar mahal-mahal toh nggak bisa juga. Kasihan pasiennya. Selanjutnya adalah orang yang memiliki kebiasaan menggesekkan gigi atas dan bawah. Istilah kedokterannya namanya bruxism. Jadi ada orang-orang yang tingkat stresnya terlalu tinggi gitu. Saking tidak sadarnya lagi tidur pun dia suka kretek-kretek gitu giginya. Kreket gitu. Itu namanya tingkat stresnya tinggi tuh. Orang tersebut mempunyai kebiasaan buruk. Jadi dia karena jadi gesek-gesek, mungkin orang yang bersangkutan dia tidak sadar, tapi orang yang tidur di sebelahnya atau pasangannya itu dia mendengar bunyi-bunyi aneh gitu, lagi tidur kretek gitu. Gitu. Tapi dia nggak sadar itu pasiennya. Orang tersebut nggak sadar yang punya kebiasaan menggertakkan gigi atas dengan gigi bawah itu. Kenapa? Karena jadi kalau udah gesek-gesek atas bawah itu nanti lama-lama terkikis atas lama-lama kebuka tuh pulpanya. Terkikis atas. Kalau dia dipasangin veneer ataupun berupa tambalan gigi yang lebih putih itu ataupun mahkota gigi tiruan cekat itu dia percuma aja, nanti lama-lama tambalannya anak saya tuh. Maaf ya Bapak. Tambalannya tuh lama-lama akan grokes, akan terkikis. Yang atas lama itu yang nggak boleh ya. Kalau pasien yang ada kebiasaan buruk bruxism atau menggerakkan gigi, menggesekkan gigi atas dan bawah, ini dia tidak boleh dilakukan veneer karena percuma aja, nanti kalau udah ditambal juga tambal lebih putih, nanti terkikis juga gitu. Solusinya apa dok kalau untuk gigi bruxism itu? Dia disuruh konsultasi dulu lah permasalahan dia apa ke psikolog atau psikiater. Gitu. Biar lebih tenang hidupnya. Biasanya orang yang seperti itu dia punya permasalahan atau beban hidup yang lebih besar. Yang tadi yang poin di bawah berarti ini ya. Orang yang giginya rapuh akibat pembusukan, patah atau adanya tambalan gigi yang cukup besar. Jadi ya itu tadi sebenarnya dia hampir mirip dengan poin di atas gitu ya. Jadi lubangnya terlalu besar gitu. Dan dia rapuh banget. Jadi ada orang pasien yang dia sejak kecil itu sudah punya kelainan kekurangan kalsium, giginya rapuh banget, rapuh sekali. Jatuh sedikit udah langsung, jangan jatuh, jangan ketika gosok gigi aja sedikit dia sudah gompel-gompel lah istilahnya. Itu namanya nggak boleh dia dilakukan veneer, ya, pemasangan gigi palsu, cekat untuk biar lebih terlihat putih, ataupun tambalan yang lebih terlihat putih. Ya, lanjut Dokter Ani, slide-nya. Dokter Ani, lanjut slide-nya. Udah habis ya? Ini udah tahapan veneer, dok. Oh iya, oke. Sorry. Yang selanjutnya adalah tahapan veneer, proses melakukan veneer tersebut. Yang pertama, kita evaluasi gigi dan mulut pasien. Di awal kita cek dulu nih mulut pasien.
boleh nggak nih dilakukan veneer atau indikasi veneer atau tidak indikasi veneer tadi ya, yang boleh atau tidaknya. Nanti biasanya ada yang patahnya separuh, ada yang patahnya lebih dari separuh setengah gigi gitu ya, itu nggak boleh dilakukan veneer ya. Terus ada juga yang tadi dia ternyata, oh ya, apakah Anda mempunyai kebiasaan bruxism atau menggertakkan gigi? Kadang-kadang pasien ini juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi ada juga yang beberapa sadar dari mungkin dikasih tahu sama teman sebelahnya. Selanjutnya adalah setelah dievaluasi, cek mulutnya, gigi mana yang mau dilakukan pemutihan gigi dengan veneer tersebut adalah yang selanjutnya adalah preparasi veneer. Urutannya saya antara ke sini atau ke sini ya, Rani. Ini ya, preparasi veneer berarti ya. Setelah dievaluasi dicek, oh ini dia boleh nih dilakukan pemasangan veneer ataupun pemutihan gigi dengan veneer tersebut, baru dilakukan preparasi itu pemotongan atau pengasahan, pengecilan gigi kita. Ya, veneer itu ada yang perlu dilakukan pengasahan. Bagian depan gigi itu kita asah ya, kita potong, kita buang. Kayak misalnya tadi gigi yang abu-abu tadi. Gigi yang abu-abu tadi kan dia kalau langsung dilakukan penambalan, itu dia masih terlihat tuh warna abu-abunya, gelapnya itu masih terlihat. Jadi biar lebih terlihat putih, biasanya gigi yang abu-abu tadi di bagian depannya sini, yang abu-abu tadi, kita buang dulu tuh, dibur gigi, kita buang dulu, kita potong dulu, namanya preparasi. Preparasi itu intinya giginya dipotong, dibuang atau dikecilkan. Karena veneer itu kan tadi satu, dia tujuannya apa? Pasien ada yang ingin lebih putih. Satu. Kedua, ada yang ingin menutupi saja warna yang misalnya kekurangan gigi dia gitu. Misalnya ada lubang di depannya gitu. Atau patah separuh, ataupun ada bercak warna lain gitulah, pokoknya lubang di bagian depannya ini gitu. Dia pengennya seragam gitu. Satu warna gigi ini nih, satu gigi ini dia maunya seragam warnanya sama gigi yang sebelah-sebelahnya ataupun lebih putih lagi gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi ketika veneer itu ada dua macam tadi, dengan bahan tambalan dengan gigi palsu cekat keramik. Dengan bahan tambalan itu yang laser tadi, jadi dipreparasi itu maksudnya dipotong, dibuang yang bagian yang gelap-gelap tadi yang berwarna yang lainnya tadi itu, saya kayak kertas itu yang abu-abunya tadi dibuang, lapisan enamelnya itu paling luarnya itu yang nanti ketika ditambal dengan tambalan yang lebih putih itu jadi warnanya benar-benar putih. Jadi warna yang gelap tadi udah nggak ada lagi, yang jaringan kotornya tadi, yang lubangnya tadi pun juga dibersihkan lagi, nggak ada lagi, jadi udah bersih gitu ya. Preparasi itu namanya. Selanjutnya adalah foto ronsen untuk membantu evaluasi ya. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang tampak luarnya sih nggak masalah dok, tapi pas dalamnya ternyata dia punya gigi goyang, terus ataupun ternyata lubangnya sudah sampai ke akar. Pada saat ini sebelum dilakukan veneer, ternyata pasien itu perlu dilakukan perawatan saluran akar dulu, baru dilakukan veneer, penutupan mahkotanya dengan gigi tiruan cekat keramik ya,
warnanya lebih putih lagi daripada gigi asli. Ini gunanya foto ronsen gigi dentalnya. Ada beberapa veneer yang non preparasi. Ya, oh ya tadi jadi veneer itu ada yang perlu preparasi, ada yang non preparasi. Jadi ada non preparasi, jadi giginya asli gini nih. Misalnya pasiennya mau gini, dok, saya nggak mau diasah ya dok gigi saya nggak mau dikecilin gigi saya nggak mau dipotong gigi saya, tapi saya maunya warna gigi saya lebih putih dari yang sekarang, gitu. Iya nggak masalah. Jadi kita bisa melakukan veneer itu tanpa dipotong terlebih dahulu, diasah, dikecilkan gitu dulu, bagian depannya itu diasah nggak apa-apa. Jadi giginya cuma ditempelin lapisan luar yang samping gitu. Dari samping di sini dia dilapisin aja, ditempelin gitu. Ataupun ada yang depan belakangnya kayak gigi putih semuanya satu rahang gitu, jadi tinggal ditempelin aja sama bahan tampil gigi laser gitu. Nggak dilakukan pemotongan sama sekali, tapi ini kalau yang ini justru harganya lebih mahal lagi ya. Biasanya sih yang saya tahu gitu. Jadi dia tidak perlu dilakukan preparasi atau pemotongan lagi, langsung ditempel aja gitu, kayak gigi palsu cekat, semua gigi, semua rahang, ataupun gigi yang mau digantiin aja 4 atas, 4 bawah aja gitu. Bisa. Jadi pasien itu dilakukan pencetakan mulutnya gitu, cetak giginya gitu, model giginya dia, dilakukan pencetakan oleh dokter gigi, terus dibawa hasil cetakan model gigi dia ke bagian laboratorium gigi, selama 2 minggu hasilnya udah tinggal dipasang aja di lem kayak gigi palsu. Jadinya warnanya gigi palsu keramik ya, ini bukan gigi palsu plastik. Gigi palsu keramik ditempelin pakai lem tambal laser itu. Jadinya dia nggak usah dibuka pasang, Dari segi depan doang sih tampilan senyumnya kelihatan lebih putih ya, tapi sebenarnya dari tampak samping itu dia terlihat lebih tebal karena dilapisin aja, ditempel gitu. Lapisannya agak maju gitu, agak maju ke depan. Tapi dari segi samping itu nggak ada, masih dari segi samping lebih lebar, lebih tebal aja sih kelihatannya. Tapi kalau dari depan senyum itu nggak kelihatan perbedaannya. Oh ternyata dia pakai veneer yang tanpa non preparasi, tanpa potong gigi ya, gitu. Udah ya, tahapan preparasinya udah selesai, veneernya udah selesai nih dokter Ani. Ini contoh before after ya. Veneer. Belah sini kan giginya gompel nih, sebelah nih. Setelah dikoreksi pakai veneer, ya tentunya dilakukan pencetakan mulut dulu ke pasien. Pembersihan karang giginya dulu, dilakukan pencetakan, habis itu baru deh setelah hasil giginya ini sudah dengan putih yang diinginkan, maka dia baru dilakukan pemasangan. Jadi langsung aja dipasangin, tempelin. Tek, yang bawah, tek, sama dokter giginya pakai lem dulu, bahan tambal gigi, tek, tek, baru disinar. Sinarnya untuk asal keras aja sih, jadi nempel terus. Jadi dia nggak usah dibuka pasang, makan yang kayak biasa aja, normal aja. Gitu. Ini agak mahal biayanya. Ya, Oke. Sudah selesai ya? Sudah selesai sih, ini tadi juga udah ya dok. Sama aja ya, ini veneer juga, dia full rahang atas rahang bawah, tuh lihat bedanya.
dia memperbaiki posisinya yang tadi maju mundur gini, gigi taringnya berjejal gini, dia mengkoreksi lengkung gigi juga jadi giginya rata, bisa juga. Warnanya lebih putih lagi daripada warna aslinya, ini kan kuning abu-abu gitu ya. Selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Selesai sudah yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Siti Darja. Kalau saya boleh nambahin sedikit sih, intinya kalau kita mau bleaching dan veneer sesuai dengan indikasi aja ya. Maksudnya saya sendiri juga waktu itu juga pernah bikin kajian waktu di kampus dari segi agama gitu ya, dari segi Islam boleh nggak sih sebenarnya kita bleaching? Ini buat nambahin aja ya, buat ini kita memperluas pandangan. Jawaban Ustadznya saat itu ketika kita gunakan bleaching dan veneer ini menjadi sebuah memaksimalkan fungsi dari gigi, maka diizinkan. Tapi kalau untuk lebih kepada estetik, sebaiknya tidak, gitu ya. Jadi kalau kayak gini nih, ini kan gigi atasnya emang udah rusak sekali ya, karena mungkin dia pengguna antibiotik sejak dia kecil, jadi warnanya jadi berubah dan dilihat dari bahasa awamnya apa ya, midline itu tengah gigi tuh udah bergeser gitu. Jadi setelah diperbaiki bentuknya dan mau diperbaiki karena dia ada karies besar, mau di veneer itu sih nggak masalah. Dan lebih bijaksana aja menggunakan bleaching dan veneer tersebut. Oke. Terus sekarang saya mau iklan lagi boleh ya? Jadi sponsorship tunggal kita hari ini mau iklannya harus 2 di awal dan di tengah. Sebelum kita habis ini kita apa ya, Bu Darja ya? Tanya jawab. Tanya jawab dulu ya. Diskusi ya kita ya. Oke. Tanya jawab dulu ya. Oke, sebelumnya saya mau sharing dulu si rendang lagi. Sebentar. Rendang kita mak tuh. Oke. Ini rendang fenomenal banget ya. Ya, yang hanya mengikuti Zoom loh yang dapat door prize. Tuh. Sponsor tunggal. Tuh. Plusnya 500 gram. Oh, harganya segini, bisa dapat gratis loh ya. Oh, anak-anak juga bisa makan tuh. Ada yang nggak pedas, Bu. Oh iya benar. Jadi ada pilihan-pilihan rasa. Ada jengkol. Yeay. Enggak, aku nggak makan jengkol. Saya makan, Dok. Nggak apa-apa. Itu ketutupan, nah ya. Ketutupan, Dok, tadi nomornya. Ketutupan. Gimana dong? Ketutupan sama. Nanti di-share aja. Kalau mau Tapi order bisa di-share di dilihat. grup. Ini silakan dicatat yang mau order. Ya, Yang benar. order dicatat di Silakan. screenshot. 085691725047. Yang mau order rendang matuo. Sponsor si tunggal. Acara webinar Zoom kesehatan gigi putih senyum berseri. Silakan hubungi nomor yang ternampak di layar ya. Screenshot Ternampak. Nih kalau dokter dari Malaysia gini ya, ternampak. nampak jelas. Oke. Sudah ya. Saya stop share. Sekarang kita mau mungkin recordingnya saya stop aja ya. Dok, mungkin kerjasamanya untuk